selamat malam. Dalam video rekaman kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisa saya. Kita langsung mulai saja. Oke, dalam analisa kali ini saya akan melakukan analisa terhadap dataset loan. Nah, eh, di dalam dataset ini saya menyusun 3 rumusan permasalahan, yaitu sebenarnya permasalahan utamanya adalah bagaimana kita bisa memprediksi pinjaman-pinjaman mana yang akan default atau tidak bayar ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pinjaman menjadi default. Yang kedua, apa kira-kira pengukuran resiko bahwa sebuah pinjaman akan menjadi default. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun model statistika untuk memprediksi kira-kira customer mana saja dan pinjaman mana saja yang akan menjadi default. Nah, eh, kalau jadi kita memulai dari pertanyaan nomor 1 ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi default atau tidaknya sebuah pinjaman. Nah, biasanya pengukuran yang dilakukan itu menggunakan 5 dimensi 5C, yang mana karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Ini yang biasa umum digunakan. Namun, dalam proyek kali ini kita hanya menggunakan 2 dimensi saja, yaitu capacity dan condition. Adapun kenapa hanya menggunakan 2 dimensi ini, karena kita mempunyai keterbatasan kolom, sehingga kita tidak bisa menentukan kolom-kolom mana saja yang bisa menggambarkan dari segi karakter, capital, maupun collateral. Nah, di sini capacity itu digambarkan atau dioperasionalisasi melalui kolom employment status dan usia. Kondisi diwakilkan melalui gender dan ditambah dengan besarnya pinjaman dan tenor pinjaman. Nah, jadi dari dimensi-dimensi tersebut ada beberapa hipotesis yang saya buat. Pertama adalah mengenai employment status. Jadi saya punya hipotesis bahwa orang-orang yang tidak bekerja dan pelajar mempunyai resiko yang lebih besar untuk default. Yang kedua, usia yang semakin tua, maka resiko default-nya semakin kecil, karena usia di sini dikaitkan dengan seberapa lama orang tersebut telah bekerja. Sehingga kalau misalnya usianya semakin tua, maka mereka semakin mempunyai gaji atau penghasilan yang lebih besar. Yang ketiga, gender. Pria mempunyai resiko lebih tinggi untuk menjadi default. Jadi dasar dari hipotesa ini adalah asumsi bahwa pria mempunyai resiko atau kecenderungan untuk mengambil keputusan yang higher risk, ya, risikonya lebih tinggi. Sehingga dari kecenderungan ini mereka mempunyai bisa timbul resiko salah ambil keputusan yang lebih tinggi yang mengakibatkan kesalahan dalam keputusan finansial dan resiko default. Seperti itu. Yang keempat, loan amount. Semakin besar pinjaman, semakin besar resiko untuk default. Ini hipotesa kita. Yang kelima, tenor. Semakin panjang tenor, maka semakin besar resiko untuk menjadi default. Nah, yang kedua, apa sebenarnya pengukuran dari atau skor dari resiko default? Nah, di dalam proyek kali ini kita menggunakan model probabilistik, yang mana skornya itu dari range berada di antara range 0 dan 1. 0 itu adalah tidak default atau membayar, dan 1 itu sudah pasti default. Nah, jadi kita menggunakan model probabilistik. Nah, lalu model atau skor probabilistik itu dibangun berdasarkan prinsip apa? Jadi kita menggunakan 3 prinsip statistika. Yang pertama adalah conditional probability.
Ini khususnya untuk categorical variable, jadi untuk variabel kategorikal saya ubah dulu menjadi, saya sudah encoding terlebih dahulu menjadi 0 dan 1, lalu saya ukur berdasarkan distribusi Bernoulli. Ini menjadi conditional probability untuk categorical variable. Habis itu saya kemudian gunakan prinsip Bayes untuk menentukan besarnya conditional probability dalam hal ini adalah default terhadap faktor-faktor kategorikal yang mempengaruhi. Lalu untuk variabel numerik saya menggunakan logistic regression. Nah, berikut adalah mungkin saya minimize dulu biar lebih kelihatan ya. Nah, berikut adalah hasil dari model probabilistik yang sudah saya bangun. Jadi kalau kita lihat di sini, pengukuran skor kita yaitu melalui default risk ya, di mana kalau di atas 0,5 berarti ada resiko tinggi untuk default, maka prediksinya menjadi default, dan kalau jika di default-nya di bawah 0,5 maka dia low risk untuk default. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini skor prediksinya, kalau kita bandingkan akurasinya terhadap default status yang sebenarnya, realnya, kita lihat ada hampir semuanya benar, 90% benar, kecuali satu satu loan ini. Nah, jadi kalau kesimpulannya, model ini mempunyai skor probabilistik 90%, dan ada beberapa hipotesa yang diterima maupun ditolak. Hipotesa yang diterima adalah status employment, yaitu customer yang tidak bekerja maupun pelajar mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk default. Nah, ini probability-nya 1, artinya hampir bisa dipastikan bahwa customer tersebut akan default. Jadi, kita terima ya hipotesanya. Nah, hipotesa yang kedua adalah customer yang memiliki umur yang lebih tua memiliki risiko yang lebih rendah untuk default. Ini kita terima. Dan yang ketiga, pria mempunyai risiko lebih tinggi untuk default. Ini probability-nya 0,83, artinya hampir bisa dipastikan atau kebanyakan orang yang default merupakan pria. Nah, untuk hipotesa yang kita tolak yaitu loan amount, the greater the amount, the greater the risk, artinya itu kita tolak karena sebagaimana nanti saya tunjukkan di grafik berikutnya, tidak benar-benar ada korelasi yang selaras antara amount dan resiko dari default. Nah, begitu juga dengan tenor. Jadi kalau di sini tenor yang semakin lama tidak menunjukkan adanya resiko default yang semakin tinggi. Nah, ini seperti yang saya bahas sebelumnya. Semakin tua seseorang, maka semakin rendah resiko dia untuk menjadi default. Ini yang seperti yang saya tunjukkan di sini. Dari usia 22, resiko orang tersebut default itu hampir 100% atau hampir bisa dipastikan akan default. Dan kalau kita lihat semakin ke kanan, semakin tua usianya, ketika usianya mulai 35-40, hampir dapat dipastikan orang tersebut tidak akan default atau membayar cicilan atau pinjamannya. Nah, ini adalah besarnya amount, hubungan antara amount dengan peningkatan risiko. Kalau kita lihat di sini, semakin besar amount tidak menunjukkan semakin besar risiko. Memang ada kecenderungan ketika amount-nya di atas 5.000, maka semakin besar amount, resiko semakin meningkat. Tapi justru resiko paling tinggi ada pada amount di 4.500. Yang mana nggak setinggi di 9.000, yang mana yang masih lebih tinggi daripada amount yang 9.000. Kemudian,
semakin tinggi bulan juga tidak menunjukkan semakin besarnya resiko membayar. Bahkan ada kecenderungan semakin banyak bulan atau tenornya, resiko default-nya semakin kecil. Memang sempat ada lonjakan resiko ketika bulan ke-15, namun resiko paling tinggi bahkan berada di bawah ketika tenornya di bawah 7 bulan. Nah, dari analisa-analisa tersebut, maka kita mempunyai beberapa strategi bisnis, pendekatan bisnis yang perlu kita jadikan strategi. Pertama, untuk pinjaman reguler, hanya setujui pinjaman untuk orang-orang yang bekerja. Kemudian kalkulasikan DBR seseorang. DBR itu adalah berapa besarnya cicilan yang orang bayarkan sebulan dibagi dengan besarnya income yang orang tersebut dapatkan juga dalam sebulan. Kemudian kita perlu cek personal credit history. Biasanya kalau kita di bank, kita bisa cek orang itu history payment-nya seperti apa di bank-bank lainnya atau di pinjaman-pinjaman yang sebelumnya. Pastikan apabila orang tersebut, baik pria maupun wanita, pastikan bahwa mereka memiliki histori yang baik. Nah, karena tadi kita lihat bahwa gender pria cenderung lebih mempunyai risiko default, maka untuk yang pria kita juga perlu analisa secara khusus apabila memang orang tersebut memiliki profil risiko yang cukup tinggi. Yang keempat, untuk peminjam di atas 30-40, coba pastikan juga dan validasi bahwa memang pendapatan mereka lebih besar dan mereka mempunyai karakter yang oke. Istilahnya mereka disiplin dalam membayar cicilannya. Yang kelima, kita perlu mengajak customer untuk mengambil installment jangka panjang. Ini untuk memperkecil resiko default ya. Jadi kita tawarkan mereka program cicilan dengan bunga murah apabila mereka melakukan installment dalam jangka panjang sehingga mereka tertarik ya. Seperti itu. Yang keenam, buat program spesial yaitu pinjaman spesial untuk mahasiswa. Jadi kalau kita lihat tadi mahasiswa itu banyak yang tidak bisa bayar. Nah, sehingga kita bikin sebuah program khusus di mana dana atau loan tersebut kita gunakan untuk membiayai perkuliahan mereka, dan mereka mulai menyicil setahun setelah mereka lulus kuliah, dan diharapkan setelah setahun mereka sudah bisa mendapatkan kerja dan bisa menyicil installment atau yang membayar loan yang kita pinjamkan. Yang ketujuh juga serupa, kalau misalnya yang keenam kita menargetkan kampus, yang ketujuh kita menargetkan lembaga-lembaga pendidikan kursus. Mungkin kalau seperti saat ini yang lagi booming untuk masuk startup perlu bootcamp. Nah, kita bekerja sama dengan bootcamp-bootcamp seperti ini mendanai customer-customer yang mau mengambil kursus di bootcamp tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya untuk analisa loan berikut. Saya dengan Andika, selamat malam, sampai jumpa.